Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kembali lagi saya Apris ya, jurnalis Tribun Gorontalo. Di hari ini saya dipersilakan lagi sebagai host ya. Artinya kita belajar dengan hal-hal yang kecil dulu. Dan Tribuners, ini tema hari ini berbeda dengan tema yang kemarin Tribuners. Ini suara dari kampus dengan tema kebudayaan sebagai penyelaras pendidikan generasi milenial. Ini bicara tentang luas sekali ya, kalau diartikan dalam dunia kampus ya, anak-anak mahasiswa pasti tahu hal itu. Dan Tribuners, bincang-bincang kali ini kita berbeda lagi dengan kalau kemarin kebanyakan pria ya yang saya undang, dan hari ini orangnya luar biasa, perempuan ya. Ini Sri Kandi dari kampus Universitas Negeri Gorontalo. Oke. Tribuners, supaya kita tidak lama-lama lagi ya, waktu kita ini tidak banyak, kita akan kondisikan harus kita kulas semua mengenai tema ini Tribuners. Dan Tribuners, saya bersama dengan Sekretaris Senat Fakultas Sastra dan Budaya, dan beliau juga banyak sekali amanah ya ternyata ya. Namanya beliau itu kalau tidak salah ya, nanti beliau akan sampaikan sebentar profilnya, Sri Rahmawati Kono. Jadi marga-marga Kono ini berarti banyak di Gorontalo sebenarnya ya, keluarga besar Gorontalo. Nanti asik ya dengan beliau. Oke, kita perkenalkan dulu ya supaya teman-teman tahu dan masyarakat atau publik di luar sana tahu siapa pemateri hari ini. Silakan. Oke. Jadi, halo Tribuners. Jadi tadi kita juga sudah mendengar pembuka dari kakak ini yang sangat luar biasa. Jadi perkenalkan, nama saya Sri Rahmawati Kono. Alhamdulillah saya dipercayakan sebagai Sekretaris Senat Mahasiswa Fakultas Sastra Budaya. Ada juga beberapa kepercayaan kepada saya, yaitu di fakultas saya sendiri sebagai first runner up atau sebagai juara 2 Duta Budaya Fakultas Sastra Budaya juga luar biasa. Kebetulan juga tahun 2020 kemarin saya mengikuti beberapa kegiatan seperti SDGs, Duta Kampus SDGs. Ya. Ketuanya atau terpilih atau gimana? Terpilih sebagai dutanya. Tapi sebagai juara 3-nya. Oh, ranking 3 ya? Iya, luar biasa. Oh, oke. Apalagi? Supaya kebetulan kegiatan saat ini saya mengikuti beberapa kegiatan, salah satunya pemilihan Duta Genre Provinsi Gorontalo ya. Ini sedang berjalan. Masih berjalan? Iya. Jadi dimandatkan sebagai ketua senat, saya juga memilih untuk ikut dalam Duta Genre. Luar biasa, ternyata banyak prestasinya. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita masuk di tema ini ya, lain organisasi yang pernah digeluti selain itu? Organisasi yang saya geluti itu biasanya hanya sekitaran di kampus. Iya, apa? Intra ya? Tidak ada ekstra? Ada ekstra HMI. Oke, ternyata ada HMI. Iya. Izin, intra apa? Cuman itu saja, senat dan lain HMJ. Itu aja. 2 itu saja. Duta itu nggak masuk ya? Duta juga masuk kelompok studi budaya. Ya, selain itu ada yang lain? Nggak ada. Literasi kah? Enggak. Kalau saya baca sekilas ya, profilmu itu luar biasa. Ternyata banyak baca buku juga dan lainnya. Saya kira ada literasi. Tidak, belum tergabung dalam literasi. Tapi ada target begitu ya? Belajar. Ada target. Iya, bagus sekali itu. Oke, Tribuners, itu dulu ya sekilas profilnya, lebih tepatnya nanti tanya langsung sama orangnya di luar sana, misalnya kalau ketemu dengan beliau begitu Tribuners. Iya, tak kenal maka tak sayang kalau nggak salah ya, atau kita perkenalan. Itu paling penting. Itu bahasa-bahasa yang selalu kita dengungkan selama kita ketemuan dan lainnya Tribuners. Baik Tribuners, ya kita masuk saja ya, karena kita bincang-bincang santai supaya kita tidak lama-lama lagi gitu ya. Jadi kita harus fokus ke tema yang memang ini sudah, saya juga ini dapat tema ini sangat mendadak sebenarnya. Temanya ini luas sekali, berarti orangnya ini luas, banyak wawasan ya. Baik. Apalagi tentang kebudayaan. Oke. Menurut ini kan temanya tentang ini dulu tuh. Kita santai-santai aja ya, atau sambil minum ya. Iya. Jadi tentang kebudayaan sebagai penyelaras pendidikan generasi milenial. Menurut Sri, kebudayaannya seperti apa dulu?
Ini harus teman-teman dan masyarakat di sana tahu, teman-teman mahasiswa tahu. Sebenarnya kalau dari saya pribadi, kebudayaan itu hal yang sangat simpel dan sangat melekat dengan relate dengan kehidupan kita. Soalnya kalau saya pribadi, kebudayaan itu adalah cara hidup atau kebiasaan kita sebagai makhluk sosial, entah itu sebagai individu atau orang yang bermasyarakat seperti itu. Saya juga biasanya dengar kebudayaan itu melekat dengan adat istiadat. Tapi menurut saya pribadi, walaupun kebudayaan melekat dengan adat istiadat, kedua hal tersebut adalah hal yang berbeda. Hal yang berbeda. Bedanya di mana supaya teman-teman? Kalau dari saya ya, kebudayaan itu adalah kebiasaan yang bisa berkembang seiring berjalannya waktu. Kebudayaan atau kebiasaan yang berkembang dengan seiring berjalannya waktu. Sedangkan adat istiadat itu, kalau menurut saya pribadi, hal yang memang sudah ditentukan. Adat ini seperti ini. Misalnya adat Gorontalo itu 7 bulanan yang tidak bisa dilewati, memang step-stepnya seperti ini, dan tidak bisa diganggu-gugat, harus seperti itu. Sedangkan kebudayaan hal yang bisa berganti atau berkembang seiring berjalannya waktu. Tergantung masanya ya. Iya, tergantung masanya, tergantung zamannya. Iya betul, setiap orang ada zamannya, setiap masa ada orangnya, gitu ya. Luar biasa. Itu definisi kecil ya, sederhana dari kebudayaan. Kebudayaan. Lanjut lagi ya. Kita perluas lagi ya. Ini apalagi ini di kalangan milenial budaya pasti banyak belum tahu. Apalagi kebudayaan Gorontalo. Bagaimana sih caranya Sri ya sebagai anak bahasa, anak ini budaya itu bisa lestarikan di seluruh masyarakat atau seluruh mahasiswa, supaya ini harus dijuang terus ya, supaya ini harus diperkenalkan. Bagaimana caranya Kak? Kita sebagai generasi milenial itu kan, apalagi sekarang itu milenial atau anak-anak budaya itu tidak lepas dari namanya teknologi atau sosial media. Ini penting. Sekiranya kita bisa menggunakan teknologi atau media sosial tersebut sebagai wadah kita untuk mempromosikan kebudayaan, memperkenalkan kebudayaan kepada orang-orang. Jangan sampai kebudayaannya kita sebagai orang Indonesia, apalagi sebagai orang Gorontalo, akan terkikis dengan budaya-budaya luar yang datang kepada kita. Jadi dengan adanya kita sebagai generasi milenial dan juga sebagai mahasiswa, ada baiknya untuk membuat konten mungkin, memberikan edukasi kepada teman-teman yang mungkin belum kenal dengan kebudayaan Gorontalo atau budaya Indonesia, atau sudah lupa dengan budaya-budaya tersebut, kita buat konten. Isi edukasi tentang kebudayaan. Hal yang terdekat tuh membuat hal-hal seperti berita mungkin, konten-konten. Berarti caranya seperti ini ya, kalau misalnya kita itu mau memperkenalkan satu budaya di suatu daerah, itu harus kita memulainya dari informasi ya, dari bla bla. Apalagi kan teknologi dan sosial media itu sangat terkait dengan generasi milenial. Dan kita sebagai generasi milenial tuh sebagai apa ya? Sebagai orang atau patokan yang harus bisa memperkenalkan dan juga melestarikan budayanya. Kita masuk di era apa ya? Era 4.0. Belum masuk ke 5 ya? Baru ke 4. Kalau di Indonesia kayaknya OTW. OTW. Tergantung masanya ya. Iya, tergantung perkembangan zaman. Betul sekali. Yang penting milenialnya memang sungguh-sungguh sih belajar. Iya. Kalau nggak sungguh-sungguh belajar, bahaya itu ya. Iya. Nanti adanya informasi ini kita harus pergunakan secara baik. Iya, sosial media. Iya, apalagi tentang budaya-budaya di Gorontalo. Iya. Sampaikan ke nasional. Ternyata dari Sri seperti itu. Oke, kita masuk di pertanyaan selanjutnya. Dan semoga ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di luar sana ya. Ini karena pemateri hari ini beda dengan kemarin. Harus supaya teman-teman tahu. Siapa tahu di luar sana banyak teman-teman mahasiswa bisa bisa melihat dan bisa bertanya. Dan informasi juga untuk teman-teman Tribuners di luar sana ya, teman-teman mahasiswa, masyarakat Gorontalo ya. Kalau ingin melihat langsung ya acara kami dan berita-berita dari Tribuners, nanti cek saja ya linknya itu tribungorontalo.com ya. Itu link beritanya. Berikut Facebooknya Tribun Gorontalo dan Instagramnya ya Tribun Gorontalo. Begitupun YouTube-nya tribungorontalo.com. Baik Tribuners, kita lanjut lagi ya di pertanyaan selanjutnya. Kita santai-santai ya. Mohon maaf ya. Jadi saya harus, karena ini memang harus kita jangan sampai ada yang salah-salah. Kan banyak di luar sana, mohon maaf ya Tribuners di luar sana.
biasanya kalau ada salah satu narasumber atau misalnya host ya mengatakan seperti ini, jangan sampai salah persepsi, salah paham dengan hal ini. Jadi salah paham atau pahamnya salah, itu yang kita jaga dan kita harus berhati-hati. Kita harus telah dengan baik-baik. Oke, baik, kita kembali lagi ya kita masuk pertanyaan yang ketiga, tadi yang kedua, mohon maaf. Keresahan mahasiswa tentang budaya asingnya ini tadi ya, disampaikan oleh namanya budaya-budaya khususnya di Gorontalo atau di Indonesia sendiri itu mulai terkikis dengan adanya budaya asing. Ya. Keresahan-keresahan yang memang didapati oleh Sri untuk teman-teman mahasiswa bagaimana? Yang pernah dapati? Kalau dalam bentuk keresahan itu kayaknya ada beberapa ya. Apa-apa? Yang paling besar itu pertama keresahan sebagai kita mahasiswa, takutnya nanti kebudayaan kebudayaan akan terkikis dengan budaya-budaya luar yang datang masuk lewat sosial media. Kalau biasanya itu lewat konten-konten, entah dari Facebook, entah dari TikTok. TikTok adalah konten yang paling cepat melebar luas. Oh gitu ya? Itu takutnya bentuk keresahannya itu budaya lokal kita akan terkikis karena konten-konten tersebut. Karena konten-konten itu. Biasanya Kak pernah lihat nggak konten TikTok atau video-video yang kayak menari-menari, tarian kontemporer yang biasanya mereka mengatakan bahwa itu adalah tarian tradisional. Tapi nyatanya tarian tradisional itu sudah dimodif dengan tarian-tarian modern dan tarian tradisional tersebut sudah mulai menghilang. Malah modernnya yang lebih terlihat seperti itu. Konten tradisionalnya tidak ada. Takutnya budaya-budaya lokal atau hal-hal lokal tradisional nantinya akan terkikis dan akan dianggap biasa dan diterus-meneruskan oleh generasi milenial gitu. Dan untuk selanjutnya bentuk keresahan itu hal-hal negatif atau hal-hal budaya luar akan dianggap biasa dan akan generasi milenial lakukan. Padahal hal tersebut adalah dampak negatif. Misalnya, ada orang-orang yang mempunyai orientasi seksual yang menyimpang. Ini yang harus kita jaga sebenarnya. Itu kan bukan budaya kita sebagai orang Indonesia. Orang Indonesia itu sangat pada biasanya dulu tidak menerima akan hal tersebut. Mohon maaf, dengan orientasi seksual yang menyimpang. Tapi karena ada beberapa orang yang memuat konten orientasi seksual yang menyimpang tersebut, dan konten tersebut tersebar luas. Saya takutnya sebagai generasi milenial dan sebagai mahasiswa, saya takutnya ada beberapa orang yang akan terdoktrin dan merasakan bahwa hal itu adalah hal yang biasa saja. Dan sebagai orang-orang yang melihat konten tersebut, menonton konten tersebut, mereka mengimplementasikan hal tersebut kepada kehidupan mereka. Karena saya juga banyak mendapatkan hal-hal tersebut di lapangan. Saya mendapatkan teman-teman saya seperti itu, orientasi seksualnya yang menyimpang dan orang-orang yang lain ikut terdoktrin. Itu kan sebenarnya bukan budaya kita, tapi ada beberapa hal yang membuat budaya tersebut masuk ke Indonesia dan merasakan atau berpikir bahwa itu adalah hal biasa. Itu salah satu bentuk keresahan saya sebagai seorang generasi milenial. Paling perempuan ya? Iya, saya sangat disayangkan. Padahal kita tahu bersama bahwa ada juga kan tentang keperempuanan dan anak dan lainnya. Padahal dijaga semua itu ternyata. Dan solusi apa yang harus kita menurut Sri ya, solusi apa yang harus kita bangun untuk keresahan-keresahan yang ada terjadi di mengenai tentang hal ini? Kalau lagi-lagi sebagai generasi milenial itu yang sangat berpatokan, juga sangat melekat dengan sosial media, ya lagi-lagi kita akan berpatokan kepada sosial media. Entah kita membuat konten-konten, kembali lagi di situ karena tidak, apalagi dalam hal-hal berjauhan, dalam segi jarak, kita kan tidak bisa langsung bertemu dengan orang tersebut, dengan orang banyak. Dan teknologi atau sosial media menjadi wadah sebagai kita untuk menyampaikan atau menginformasikan kepada teman-teman. Kita bisa juga sebagai mahasiswa membuat platform yang berisi tentang edukasi tentang kebudayaan atau hal-hal positif lainnya seperti itu. Gitu ya. Ternyata solusinya harus seperti itu. Apakah harus selain informasi, selain komunikasi, apakah harus misalnya gini ya, supaya mentaktisi ini kita harus datang dulu di dinas
kebudayaan supaya mencari tahu oh bagaimana kebudayaan asing ini bla bla bla. Wajib itu ya kalau misalnya mencari tahu tentang hal itu. Wajib. Kita harus mencari tahu hal di semua sisi ya, paling penting semua sisi. Bukan hanya satu. Kita harus tahu dulu, lalu bisa mengajak orang lain untuk mengikuti hal-hal yang kita tahu yang berbau dengan positif. Kalau menurut saya seperti itu. Cari tahu dulu masalahnya. Cari tahu dulu ya, untuk kita telah dengan baik-baik, baru kita cari tahu. Gitu ya. Iya. Jangan sampai salah paham ini bahaya ini sebenarnya, Mbak. Bahaya ini sebenarnya. Sudah kita kritisi, tapi ternyata kita salah paham. Jadi ada baiknya untuk kita cari tahu dulu, baru kita berkoar-koar. Dan juga mengajak teman-teman untuk ikut dengan hal-hal positif yang kita ketahui. Itu wajib itu sebenarnya ya. Wajibkan untuk semua perempuan terutama ya. Iya, perempuan. Kalau perempuan jangan sampai mau bahasa lainnya itu kan jangan sampai ini mau terkikis dengan hal-hal yang negatif. Iya. Yang sudah kita tahu ya di luar sana ya terjadi seperti ini, kekerasan seksual untuk perempuan. Terutama perempuan sih. Tapi untuk semua laki-laki juga supaya kita jaga-jaga. Iya betul. Itu yang selalu dibingungkan oleh teman-teman mahasiswa maupun masyarakat di luar sana ya, atau para intelek gitu. Oke, berikut tadi sudah dijawab. Kita masuk ke waktu kita masih banyak, Tribuners. Jika ada pertanyaan nanti silakan sampaikan saya di Facebook atau di YouTube. Nanti insya Allah saya ya akan memandu dan bisa dijawab langsung oleh pemateri Tribuners. Oke, baik Tribuners, kita lanjut. Selanjutnya, apakah ada dunia gini? Kita kan masih sementara kuliah ya, terutama Sri ya. Kebijakan dari kampus itu selama Sri tahu ya, terutama tentang pengikatan budaya bagaimana selama di kampus? Atau misalnya ada dari dosen menyampaikan ini budaya seperti ini selama di kampus yang selama di Sri tahu. Kalau kebetulan fakultas saya itu fakultas sastra dan budaya. Iya betul sekali ya, sastra dan budaya. Jadi nilai-nilai budaya itu pasti akan sekali ditanamkan tadi setiap kegiatan atau hal-hal lainnya. Kalau dari kami pribadi itu dari fakultasnya sastra dan budaya itu pasti ada mata kuliah yang terkait dengan wawasan budaya. Ada, dan itu akan didapatkan saat semester awal. Pas baru masuk. Ada wawasan budaya dan juga kebetulan di Fakultas Sastra Budaya itu ada pemilihan putra-putri atau duta budaya. Jadi di Kemas putra-putri duta budaya itu yang di dalamnya memang diisi tentang kebudayaan. Hal-hal kebudayaan, hal-hal budaya Gorontalo pasti akan lebih ditanamkan di situ. Jadi sekiranya itu menjadi salah satu bentuk kepedulian kampus terhadap budaya. Tapi bukan hanya budaya Gorontalo, seluruhnya. Seluruh budaya. Termasuk di situ. Iya. Jadi kalau ditanya kamu asalnya dari mana? Dari Bolmong. Oh iya. Nanti akan ditanya kebudayaan Bolmong itu seperti apa sih? Atau kebudayaan di Indonesia itu seperti apa? Kenapa sampai ada batik? Oh iya betul sekali, batik. Apalagi Gorontalo kan dikenal dengan karawo ya. Karawo dan juga kopia karanci kan. Khas Gorontalo. Khasnya Gorontalo. Betul sekali, budayanya Gorontalo seperti itu. Itu yang didapat luar biasa ya. Sebagai bentuk kepedulian kampus. Jadi saya harapkan juga mungkin bukan hanya di Fakultas Sastra Budaya. Semua fakultas. Semua fakultas bisa menerapkan hal-hal yang berbau dengan budaya kan itu hal yang sangat simpel. Apalagi kita sebagai orang Indonesia, orang Gorontalo tidak ada salahnya untuk mencantumkan mata-mata kuliah seperti itu, wawasan budaya itu kan tidak ada salahnya. Untuk kita sebagai mahasiswa bisa lebih mengenal apa itu budaya Gorontalo seperti apa, budaya Indonesia seperti apa, itu kan sangat baik. Langkah awal untuk sebagai mahasiswa, untuk mahasiswa. Iya. Oke, kita kembali lagi ya di awal. Tadi saya dapat informasi ya. Ada yang tanya, beliau ini aslinya orang mana? Ya kan Margakono ini dan lainnya. Iya, sampaikan dulu asalnya orang mana dan ya tentang background-backgroundnya pasti teman-teman tahu. Asalnya asli mana? Kalau asal aslinya memang lahir di Gorontalo. Di Gorontalo. Iya. Di mana? Di Bindalahe, di Bone Pantai. Asli bilang sama Bone Pantai ya. Watia juga Bone Pantai, Tribuners ya. Sama-sama Bone Pantai. Iya, Bone Pantai, tapi kalau saya belum bisa lancar berbahasa Gorontalo. Oh, belum terlalu. Iya, belum terlalu. Artinya belajar ya. Sama saya juga belajar. Tapi kalau tinggal 16 tahun, selama 16 tahun di Bolangmondo. Oh, ternyata sekolahnya di Bolmong sana. Iya, di Bolmong. Jadi TK, SD, SMP, SMA itu di Bolmong. Bolmong. Nanti menjadi rantau yang tidak rantau itu di
waktu kuliah. Di Bolmongnya di mana? Supaya teman-teman, siapa tahu misalnya ada orang Bolmong, ternyata ada saya punya teman itu, dilihat di sana, itu teman saya itu ada ya, coba dilihatnya. Kalau di Bolmong itu biasanya orang tidak tahu dengan Inobonto ya. Iya. Jadi kalau Inobonto. Jadi kalau orang tanya Bolmong di mana, di Lolak. Oh, Lolak. Soalnya kalau kecamatannya itu ya? Iya. Kecamatan Lolak. Kecamatan Bolaang sebenarnya. Kalau Lolak lagi sudah kecamatan lain. Tapi kalau mau bilang Inobonto, itu biasanya orang tidak kenal. Jadi atau karena mapnya tidak ada? Mohon maaf, tidak ada. Ada pasti ada. Ada, iya. Tapi tidak dikenal. Gitu. Jadi langsung mention saja Lolak. Oke. Caranya ini memperkenalkan dengan ini. Saya asli orang, misalnya saya lahir di sini, saya di sini, saya alumni dari sekolah ini, dari Lolak atau dari Inobonto. Ya. Dari sini bisa tahu ya. Untuk masyarakat di sana, teman-teman mahasiswa yang misalnya orang Bolmong, orang Lolak, ini ada apa temanmu sekarang ada di sini sebagai narasumber. SD apa SD dari SD? SD itu SD di SDN 1 Inobonto. SDN 1 Inobonto. SDN 2? SDN 2, SMP Negeri 1 Bolaang. Oke. SMA Negeri 1 Bolaang. Oh, luar biasa. Nanti menjadi anak rantau saat kuliah. Saat kuliah? Iya. Pulangnya di Gorontalo? Pulangnya di Gorontalo, kembali lagi di Gorontalo. Dan sudah tidak kembali ke Bolmong. Papa memang asli Gorontalo ya? Oh iya, mama papa kebetulan asli Gorontalo. Kamu tak Bone Pantai? Bone Pantai. Kalau papa Taludaa. Oh, orang Bone papa? Iya, jadi memang satu arah. Ternyata satu arah kita ini, Tribunas. Ya. Jadi mohon sekali informasi ke Tribunas, saya juga asli orang Bone Pantai sebenarnya. Keluarga. Kalau dalam bahasa Gorontalo ini, kita ini keluarga semua. Ya. Mau keluarga nggak milati. Tapi tidak paham sih. Harus paham sebenarnya gitu. Tapi luar biasa ya, pelan-pelan. Asli Gorontalo. Oke. Mama tugas di sana atau gimana? Iya, mama tugas. Tapi sudah kelar tugas. Sudah kembali lagi di Gorontalo. Oh, sudah kembali Gorontalo. Oke, ternyata ini kamu guru atau apa? Mohon maaf. Saya guru. Oh, ternyata kamu dilahirkan oleh seorang guru. Iya. Luar biasa. Tidak benar, beliau ini dilahirkan dari anak seorang guru ya, yang mendidik dan lainnya. Luar biasa. Oke, kita kembali lagi ke topik ya. Tadi karena ada pertanyaan dari teman-teman ya di luar sana yang belum tahu beliau asal mana. Ya, nanti ya pematerian ini beda dengan yang kemarin itu kebanyakan pria ya, kebanyakan laki-laki. Ya, perempuan ini susah dicari sebenarnya. Sebenarnya kalau dalam diartikan, kecuali harus datang langsung silaturahmi. Bukan begitu Sri ya? Begitu. Atau Ibu Sek. Saya bagusnya harus panggil kamu itu Ibu Sek saja. Bisa ya? Atau Sri? Sri saya. Sri jangan sampai ada Sri. Mohon maaf ya, Menteri Keuangan Sri Maju. Itu jangan sampai kan sama. Kalau Sek juga kan banyak. Ada Polisi Sri Rahmawati. Bukan bisa marga yang lain kan jangan sampai kan. Jadi harus saya panggil Ibu Sek. Saya harus begitu. Kenapa? Nanti saya menghargai kamu sebagai orang yang memberikan amanah di fakultas ini. Ternyata bukan hanya ketua senat, sekretaris senat FSB. Ternyata kamu juga ada amanah yang cukup luas. Itu amanah apa? Sekretaris apa? Oh, sekretaris jenderalnya. Gimana itu? ILMIPSI. Apa itu? ILMIPSI itu Ikatan Mahasiswa Bahasa Inggris Indonesia. Ya. Ikatan Mahasiswa Bahasa Inggris Sastra Indonesia itu ILMIPSI. Kebetulan jenderalnya tuh senior saya bahasa Inggris. Luar biasa. Ya, jadi kami itu ILMIPSI wilayah 5. Wilayah 5. Iya, tapi karena sudah dimandatkan lagi sebagai sekretaris senat tahun ini, jadi mau tidak mau harus mengundurkan diri. Dari salah satu. Iya, karena ketentuannya tidak bisa memegang amanah yang berat sekaligus. Yang mana mau mau keluar dari satu amanah yang mana? Kebetulan saya memilih untuk keluar dari ILMIPSI. Oh, gitu ya. Fokusnya di sana. Iya, sudah dibincangkan juga dengan jenderalnya senior saya. Dan diizinkan. Oke, luar biasa. Juga tidak apa. Yang penting di senat itu kerja bye-bye. Berarti ini jago sekali dengan bahasa Inggris kalau begitu. Aduh. Berarti bagus ini kalau. Coba saya kan ini anak bahasa Inggris ya, pasti tahu tentang bahasa Inggris. Itu sih kalau saya mau tanya. Tribun dalam bahasa Inggris apa? Kalau Tribun. Oh, Tribun. Soalnya nama instansi itu tidak bisa diganti dalam bahasa Inggris. Luar Universitas biasa. Negeri Gorontalo saja tidak bisa diartikan dalam bahasa Inggris. Tetap Universitas Negeri Gorontalo. Gitu. Dalam bahasa Inggris.
Ternyata bahasa Inggris ini luar biasa ya. Alhamdulillah. Bahasa yang ini tidak bisa digantikan ini. Tapi memang lancar bahasa Inggris ini. Sementara belajar, alhamdulillah sementara belajar. Luar biasa ini. Oke, baik, Tribuners, waktu kita masih panjang ya. Kita mulai tadi jam 10.30, ini baru 10.56. Kita lanjut lagi. Tentang kebudayaan ya, terutama para milenial ya di luar sana ya. Ini mulai laptopnya mulai ini Tribuners ya. Menurut Sri ya, supaya nanti terakhir sampaikan harapannya untuk kedepannya untuk para milenial dan masyarakat bisa melestarikan ini budaya nanti terakhir itu. Itu Sri, bagaimana caranya khususnya Sri ya sebagai anak sastra dan budaya ya, budaya ini bisa dibawa, dilaksanakan, dipergunakan secara baik. Bagaimana menurut Sri? Untuk budaya itu sendiri, setidaknya Yeah. dalam hal apapun tuh kita kaitkan dengan budaya. Kita kaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan kita, sehari-hari. Kebiasaan kita. Saya lihat di Gorontalo tuh bagus sekali. Ada beberapa dosen-dosen yang... Di mana bagusnya? Ada beberapa dosen-dosen itu kan budaya itu sebagai kebiasaan. Dosen-dosen laki-laki itu menggunakan kopiah karanji. Oh iya, itu kan sebagai bentuk kita untuk tidak melepaskan nilai-nilai budaya tersebut. Ada juga setiap mungkin dalam seminggu itu ada 1 hari dosen-dosen menggunakan karawang. Itu kan sebagai bentuk kita tidak ingin budaya ini terlepas dari diri kita sendiri. Supaya melekat di harapan kita harus kita. Supaya saat orang lain melihat, mungkin dari Kalimantan, mungkin dari Makassar, tiba-tiba ini kenapa pakai baju yang seperti ini, pakai karawang? Ini kenapa pakai kopiah karanji? Ini seperti apa sih? Nah, kita bisa memperkenalkan dan juga membiarkan mereka tahu apa itu karawang, apa itu kopiah karanji. Sebagai bentuk kita peduli dan juga menjaga kebudayaan Gorontalo itu sendiri. Supaya bisa masyarakat tahu dan ini bisa dilestarikan. Iya, itu sebagai hal yang baik kalau menurut saya, agar tidak ada setidaknya sebagai bentuk kita mencegah penyikisan budaya lokal yang akan terkikis dengan budaya-budaya luar yang akan masuk. Itu harus kita jaga sebenarnya. Harus kita jaga. Dan menjaga itu harus kita implementasikan terus-menerus. Gunakan caranya seperti apa ini? Caranya kita harus gunakan pakaian adat Gorontalo dan lainnya, bahasa-bahasa Gorontalo harus ditingkatkan. Iya, harus ditingkatkan. Itu juga ya? Saya dengar juga ada bahasa Gorontalo itu yang sudah mulai terkikis, bahasa Suawa itu. Bahasa Suawa. Bahasa Bonda ya? Kebetulan saya tidak paham. Oh gitu ya, bahasa Suawa mulai terkikis. Terus alhamdulillah. Sekiranya gitu. Bisa. Saya sebenarnya kalau mau dibilang saya sedikit tahu bahasa Suawa sebenarnya. Karena nenek saya memang asli Suawa. Luar biasa, mungkin Kak bisa membuat platform atau apa seperti itu mengajarkan bahasa Suawa. Iya, kalau saya sih gini, jadi Tribuners ya, memang kita tahu bahwa bahasa Suawa itu bahasa di daerah Suasana memang mulai terkikis ya, bahasa Bonda namanya ya. Oh iya, sama. Caranya gimana supaya kita tidak terkikis dengan bahasa-bahasa di luar sana selain bahasa Suawa? Kita harus mencari tahu sama orang-orang, memang orang-orang dulu ya. Mereka itu tahu secara penuh tentang bahasa Suawa. Ya. Dan harus cari tahu di Google juga, ini paling penting. Oh, jadi ada? Iya, ada sebenarnya. Informasi terkait dengan bahasa Suawa. Iya, paling penting juga datang langsung di Dinas Kebudayaan. Di situ ada bukunya tentang budaya. Itu pernah saya datang di situ sebenarnya kalau dibilang. Bahasa Suawa lengkap sekali di situ. Nanti semoga ini tidak untuk teman-teman Tribuners di mana saya dan teman-teman mahasiswa. Semoga budaya Suawa khususnya ya, kemarin yang kita tahu akan terkikis, semoga tidak akan terkikis ya. Iya. Kalau kita betul-betul melestarikan bahasa tersebut, Tribuners ya. Itu paling penting, apalagi orang semua ya, aslinya orang Suawa gitu misal. Kita harus lestarikan secara penuh. Oke, waktu kita masih panjang lagi ya, sedikit lagi. Kita lanjut. Sri itu ini pandangan Sri sendiri, budaya yang memang budaya dan kebudayaan itu memang penting kita lestarikan. Iya, penting sekali. Iya. Mohon maaf, di luar sana itu banyak masyarakat salah memahami tentang budaya. Ya, contohnya, saya tidak mau dengan budaya ini, saya fokusnya di budaya ini. Kayak contoh, mohon maaf, di luar sana ada tidak menghargai budaya lain.
Bagaimana caranya kita supaya kita menghargai budaya lain ya? Sampaikan sama teman-teman. Mungkin cara kita menghargai budaya lain itu tidak kurang dari walaupun kita tahu budaya mereka, kita sekedar menghargai saja dan tidak memberikan komentar-komentar negatif. Jangan menghujat ya, itu jangan kita menghujat. juga. Sekedar tahu saja dengan budaya mereka karena mereka memang seperti ini. Mungkin budayanya Makassar memang seperti ini. Jangan dihujat. Jangan dikasih tahu, budaya Gorontalo seperti ini, kalian tidak bisa begitu. Kita sebagai orang yang Gorontalo kan tidak bisa menghujat orang Makassar, orang Manado, karena mereka dengan kebudayaannya mereka. Kita hanya bisa menghargai, tapi bentuk cara menghargai kita itu melihat sisi positifnya mereka. Sisi positifnya. Kita jadikan bahan pembelajaran, tapi kita tetap stay dengan budayanya kita sebagai orang Gorontalo seperti itu. Asli ya kalau. Jadi ringkasnya itu jangan menghujat, cukup tahu saja dan lihat hal-hal positif dari budaya mereka seperti itu. Paling penting ya, luar biasa. Apalagi di kampus Universitas Gorontalo semua budaya di situ, salam kalangan ya, semua daerah ini juga ada. Apalagi memang Sulawesi Utara banyak sekali di Gorontalo ya. Oke, baik, Tribuners, kita masih berapa menit lagi ya. Semoga ada pertanyaan dari teman-teman ya sebelum berakhir ya, karena waktu kita juga akan dibatasi secara penuh ya. Selama informasi jadi podcast ini selama 30-40 menit atau 1 jam ya. Tergantung kita kulas, tergantung temanya, dan ini harus kita selesaikan secara penuh, dan ini harus ada solusi ya. Dari sendiri ya, sebagai sekretaris senat dan juga ketua MMC bahasa Inggris dan lainnya, apalagi asli putra Gorontalo ya, harapan apa yang mau disampaikan untuk seluruh teman-teman mahasiswa di seluruh kampus di Gorontalo, atau secara umum, atau masyarakat Gorontalo, atau masyarakat di luar Gorontalo, untuk supaya budaya-budaya yang di setiap daerah bisa dilestarikan, bisa dikuatkan, dan bisa diperkenalkan untuk seluruh khalayak banyak luas. Bagaimana? Sebagai generasi milenial, sebagai mahasiswa itu kita patut tahu, kita patut untuk mencari tahu dan juga belajar apa sih kebiasaan orang di luar sana, apa sih budaya-budaya orang di luar sana, hal negatif apa dan hal positif apa. Kita sebagai mahasiswa dan generasi milenial tuh patut tahu untuk menjadi batu loncatan atau sebagai cerminan kita untuk melihat budaya-budaya di luar itu seperti apa. Tapi kita sebagai orang yang memang mungkin pribumi, kita jangan sampai meninggalkan budaya-budaya kita dan membiarkan budaya lokal kita itu terkikis dengan datangnya budaya-budaya luar. Jadi kita sebagai anak-anak muda, mungkin kalau bukan kita ya siapa lagi? Betul sekali, betul. Kalau bukan kita yang membuat langkah awal ya siapa lagi? Betul sekali, betul. Jadi mungkin dengan mempertahankan budaya, memberikan edukasi kepada teman-teman, sesama mungkin orang-orang yang mempunyai sama paham atau sama-sama Bomo, sama-sama Gorontalo, itu kita memberikan edukasi kepada teman-teman untuk lebih mempertahankan budaya agar tidak menyimpang dan juga membiarkan budaya-budaya lain masuk kepada kita dan mencemarkan budaya kita sendiri. Seperti itu. Itu harapannya. Jangan sampai kita meninggalkan atau menanggalkan budaya kita. Terus sekali, itu harus kita jaga sebenarnya. Yang saya dengar juga dari budaya Gorontalo itu pasti dikenal dengan orang-orang yang ramah. Karena ada budaya senyum, sapa, salam. Itu wajib sebenarnya. Itu sangat wajib dan hal terkecil. Karena saya bilang tadi, seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya budaya itu adalah hal yang sangat relate dan hal yang sangat hal yang sangat ringan. Iya, betul sekali. Yang sangat ringan, tidak berat untuk melaksanakan budaya tersebut. Semacam senyum, sapa, salam itu bentuk dari kebudayaan, kebiasaan, dan juga cara hidup kita sebagai seorang 3S ya? 3S, senyum, sapa, salam. Saya dengar seperti itu, orang Gorontalo itu dikenal sebagai orang-orang yang ramah. Karena mungkin kebudayaannya atau kebiasaannya yang walaupun nggak saling kenal, tapi menyebarkan senyum seperti apa, menyapa itu seperti apa, menyambut orang luar seperti apa. Itu paling penting, itu harapannya ya? Iya, harapannya, dan untuk harapan lagi untuk tidak menanggalkan hal-hal tersebut. Akan terus melestarikan. Caranya itu kita harus sebar luaskan. Iya, ini budaya kita. Betul sekali. Oke, baik, Tribuners ya, kita masuk di sesi pertanyaan. Ada pertanyaan dari teman-teman atau di luar sana ya? Ada ya? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita karena tidak ada, kita akan cukupkan ya. Jadi Tribuners tidak ada ya. Jadi Tribuners kita juga dibatasi dengan waktu.
Ya, tadi sudah disampaikan selak-beluknya tentang kebudayaan, budaya itu apa dan lainnya, dan solusinya, dan tadi harapannya ya. Saya itu paling fokus di 3S, senyum, sapa, salam. Ya. Ini contoh anak budaya sebenarnya. Ya. Dan cara kita adalah saling menghargai, menghormati budaya tersebut, budaya orang lain tersebut. Tribuners. Oke, baik Tribuners. Hari ini ya, podcast hari ini kita sudah akan berakhir dan kita akan ketemu di hari lain. Oke, baik teman-teman, saya Apris, jurnalis Tribun Gorontalo, dipercayakan sebagai host, dan narasumber hari ini ya adalah Sri Rahmawati Kono. Terima kasih banyak Sri atas penyampaian atau wawasannya mengenai tentang kebudayaan dan apalagi para milenial. Ya. Itulah yang bisa sampaikan saya Apris, jurnalis Tribun Gorontalo. Sampai jumpa dan salam sehat untuk kita semua. Sampai ketemu di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.